Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa saham GoTo yang hari Jumat kemarin berhasil naik di atas angka 100. Apakah saat ini waktu yang tepat untuk kita entry? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama saya analisa adalah saham GoTo. Saham GoTo bisa kita lihat hari Jumat kemarin naik lumayan tinggi 8% lebih ke harga 105. Dan secara tren jika kita lihat GoTo saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Apabila teman-teman ikutin analisa saya untuk saham GoTo di video sebelumnya, saya mengatakan bahwa GoTo menarik untuk dipantau apabila berhasil naik di atas harga 100. Karena apabila berhasil break, maka GoTo ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Karena sebelumnya beberapa kali mencoba untuk break harga 100, GoTo masih gagal break, satu trennya sideways. Dan saat ini naik di atas harga 100, tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Tapi menurut saya sangat menarik untuk dipantau minggu depan. Apabila kita lihat GoTo minggu depan masih kuat berada di atas harga 100, bisa coba entry untuk trading jangka pendek. Karena secara tren saya lihat ada potensi untuk lanjut naik ke target terdekat di 120 sampai garis EMA 50 yang saat ini di 129. Dengan garis EMA jadi pun bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mulai bergerak naik. Dan apabila teman-teman baca artikel berita ini, saham GoTo rebound ke 104, analis targetkan ke 130. Jadi ada analis yang menargetkan GoTo berpotensi ke 130. Jadi berpotensi di sekitar garis EMA 50 ini. Karena memang apabila GoTo berhasil naik tapi mencoba break garis EMA 50 masih gagal break, GoTo masih ada potensi untuk kembali bergerak turun. Karena itu saran saya apabila mau entry pun hanya trading jangka pendek dan tetap harus hati-hati. Karena secara tren GoTo walaupun naik ini belum terkonfirmasi uptrend untuk tren jangka menengahnya. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat GoTo berhasil rebound setelah penurunan tajam, tapi setelah naik lumayan tinggi bisa kita lihat dari 185 ke sekitar harga 222, tapi tetap ini bukan uptrend. Karena mencoba untuk break garis EMA 50 ternyata gagal break dan melanjutkan penurunan. Jadi tetap harus hati-hati walaupun GoTo ada potensi untuk naik, tapi apabila kita lihat mencoba untuk break garis EMA 50 ternyata gagal break, masih ada potensi untuk kembali bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 8% ini memang terlihat ada sedikit akumulasi. Tapi asing bisa kita lihat malah keluar dengan jumlah yang sangat besar. Ini yang membuat kita harus hati-hati. Jadi kenaikan 8% tidak ada akumulasi besar dan malah asing keluar dengan jumlah besar. Jadi secara teknikal ini bisa dipantau untuk trading jangka pendek. Tapi harus hati-hati karena secara tren ini belum uptrend. Dan ingat ini juga belum terkonfirmasi break resisten di 100. Jadi kita tetap tunggu konfirmasi hari Senin depan. Apabila Senin depan GoTo berhasil terkonfirmasi break, baru ada potensi saya lihat untuk menuju target terdekat di 120. Sampai garis EMA 50 untuk tren yang lebih lamanya. Sekarang kita coba bahas saham teknologi lainnya. EMTK bisa kita lihat. Sebelumnya juga turun sangat dalam, tapi saat ini mulai bergerak sideways dan mencoba untuk bertahan di atas support psikologisnya di harga 1000. Jadi memang beberapa kali sempat turun di bawah harga 1000, tapi karena candlenya tidak solid sehingga ini belum terkonfirmasi break dan saat ini masih bisa bangkit dan naik di atas harga 1000. Tapi tetap sama secara tren, MTK juga belum bagus trennya. Dan apabila ternyata support 1000 terlewati, EMTK juga berpotensi lanjut bergerak downtrend. Dan untuk resisten terdekat jika kita perhatikan, EMTK juga terlihat masih kesulitan untuk naik di atas harga 1050 untuk tren jangka pendeknya. Jadi bertahan di atas harga 1000 tapi mencoba untuk naik dari harga 1050 masih gagal break sehingga trennya sideways. Dan untuk garis EMA 50 saat ini tepat di 1200. Dan garis MACD untuk MTK juga saat ini memang masih bergerak naik. Untuk MTK bisa kita lihat hari Jumat kemarin turun 0,98% ke 1010. Terlihat ada distribusi, asing juga masih terus distribusi saham MTK. Jadi MTK secara tren belum aman walaupun bertahan di atas support psikologis di harga 1000 dan terlihat masih ada distribusi. Jadi apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba entry di sekitar harga 1000 apabila EMTK masih kuat berada di atas daerah support ini.
Karena saat ini masih sideways, masih bisa coba spekulatif buy. Tapi ingat, pertimbangkan untuk cut loss apabila terkonfirmasi harga 1000 terlewati. Tapi apabila MTK berhasil kuat bertahan di atas harga 1000, ada potensi MTK untuk naik menuju 1200. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Sekarang untuk saham Bukalapak, bisa kita perhatikan saat ini trennya juga masih sideways untuk tren jangka pendek, dan untuk support kuat bisa kita lihat masih di 250. Jadi saham Bukalapak belum sempat turun di bawah support kuat ini kan. Setiap kali menyentuh atau mendekati harga 250, Bukalapak masih bisa rebound, tapi bisa kita lihat beberapa kali juga mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, Bukalapak masih gagal break. Sehingga saat ini tren jangka pendek masih sideways, tren jangka menengah trennya masih bergerak sangat downtrend. Dan garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak naik. Untuk Bukalapak bisa kita lihat penurunan hari Jumat kemarin 0,75% ke 264 ada distribusi besar. Asing juga terlihat dalam 1 minggu terakhir ini masih terus distribusi. Jadi untuk Bukalapak, apabila teman-teman mau coba entry untuk swing trade, paling aman adalah tunggu di sekitar harga 250. Karena beberapa kali juga Bukalapak sempat turun mendekati harga 250 ini. Jadi apabila terlihat Bukalapak masih kurang berada di atas daerah support ini, baru teman-teman coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 264 sampai garis EMA 50 saat ini di 272. Berikutnya saya akan coba analisa saham Telkom. Bisa kita lihat Telkom juga saat ini terlihat masih kesulitan untuk break garis EMA 50. Jadi bisa teman-teman perhatikan, ini sudah ada beberapa contoh. Kenapa selalu saya jelaskan pertimbangkan untuk take profit atau hati-hati apabila garis EMA 50 150 gagal ditembus untuk saham yang sedang downtrend. Jadi Telkom bisa kita lihat berhasil rebound dari 3.600 mulai naik, tapi mencoba untuk break garis EMA 50 gagal break dan kembali bergerak turun. Ini juga sama, bisa kita lihat berhasil rebound dari support 4.200, mencoba untuk break garis EMA 50 150 gagal break, kembali bergerak turun. Jadi saat ini Telkom masih di sekitar support 3.800. Jadi walaupun saat ini turun bawah harga 3.800, ini belum terkonfirmasi break dari supportnya. Jadi masih bisa di hold apabila teman-teman sudah berhasil break di sekitar harga 3.600-an. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak naik, saat ini terlihat mulai bergerak sideways. Untuk Telkom bisa kita lihat penurunan 2% lebih ini terlihat ada distribusi. Asing juga terlihat masih terus distribusi saham Telkom. Jadi walaupun bergerak naik dalam 1 minggu terakhir ini, asing terlihat belum akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saat ini memang masih bisa hold karena masih belum terkonfirmasi turun di bawah support 3.800. Tapi apabila hari Senin depan terlihat Telkom ternyata turun di bawah daerah support ini, pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 3.600-an. Karena saya lihat ada potensi untuk lanjut turun menuju harga 3.700 sampai 3.600 kembali. Tapi apabila teman-teman sudah beli di sekitar daerah support ini dan mau hold terus selama support ini tidak terlewati, masih oke. Apabila teman-teman sudah punya trading plan-nya, karena selama masih kuat di daerah support ini, minimal Telkom masih akan bergerak sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali mencoba bangkit dan break garis EMA 50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.